Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Syahron Mubarak, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga dengan instansi SMP Negeri 2 Bobocari. Pada kesempatan ini akan memaparkan aksi nyata modul titik 14 dengan penerapan budaya positif sekolah dan diseminasi pemahaman konsep budaya positif. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini akan memaparkan penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Bobocari dengan judul Implementasi Gerakan Literasi Sekolah atau GLS sebagai pembentukan pendidikan berkarakter melalui pembiasaan membaca buku non-pelajaran. Penerapan budaya positif melalui membiasakan membaca ini dilatar belakangi karena terjadi krisis yang sangat nyata dan mengkhawatirkan pada murid karena minimnya pendidikan karakter. Hal ini menyebabkan terjadinya krisis moral seperti masalah sosial di masyarakat. Maka dalam rangka membentuk karakter yang diharapkan, perlu dibangun budaya positif di lingkungan sekolah melalui gerakan literasi sekolah melalui kegiatan membaca. Adapun tujuannya yaitu menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah atau GLS agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Gerakan literasi membaca ini dilaksanakan di setiap hari selama kegiatan sekolah untuk mengisi luang selama jam istirahat berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan literasi membaca dan memanfaatkan waktu sebisa mungkin untuk membaca buku-buku non-pelajaran. Gerakan literasi sekolah dengan membaca buku non-fiksi ini dilaksanakan secara terstruktur dengan kegiatan awal. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan tertinggi di sekolah sebagai dasar untuk kegiatan literasi membaca. Yang kedua, koordinasi dengan pihak pengelolaan perpustakaan, di mana pihak perpustakaan yang akan menyediakan buku-buku yang nantinya akan dibaca oleh siswa. Dan yang ketiga, membuat jurnal ketercapaian membaca murid. Hal ini dimaksudkan untuk menulis semua hasil karya membaca anak untuk bisa didokumentasikan dalam bentuk suatu jurnal. Kegiatan inti dari gerakan literasi sekolah dengan membaca buku non-pelajaran adalah murid dapat dengan teratur dan disiplin melaksanakan kegiatan membaca untuk memanfaatkan waktu luang mereka pada saat jam istirahat berlangsung. Dari hasil membaca, murid akan mengisi jurnal ketercapaian. Hal ini dimaksudkan agar ketercapaian dalam pemahaman murid akan dituangkan dalam jurnal yang nantinya akan didokumentasikan berupa hasil jurnal karya anak. Pada kegiatan akhir terlaksana suatunya program akan diadakan suatu refleksi dari evaluasi kegiatan dan pengecekan jurnal ketercapaian membaca sebagai bentuk tercapainya program literasi membaca yang sudah dilaksanakan. Sebagai tolak ukur pencapaian program tersebut, yang pertama dapat dilihat dari tingkat reaksi. Murid antusias menjalankan literasi membaca. Hal ini dibuktikan dengan tingginya minat baca, peningkatan pengunjung perpustakaan melalui data-data di perpustakaan. Yang kedua, murid dapat mengetahui program GLS berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan dari sekolah. Yang ketiga, banyaknya dukungan dari berbagai pihak terhadap program, terutama dari kepala sekolah, guru, pustakawan, orang tua, dan termasuk dengan dari murid. Yang keempat adalah program GSL difasilitasi dan berjalan dengan baik. Pada tolak ukur tingkatan pembelajaran,
murid sudah mengetahui jam mulai program gerakan literasi sekolah, yaitu di jam istirahat untuk meluangkan waktu untuk membaca buku non-pelajaran. Yang kedua, setelah mengikuti program, siswa menjadi terbiasa membaca. Yang ketiga, membaca tanpa adanya paksaan dan tumbuh dengan kesadaran diri dari siswa itu. Yang keempat, tingkat konsentrasi menjadi lebih stabil yang terjadi pada siswa. Sebagai tolak ukur yang ketiga adalah tingkatan perilaku, di mana murid mengetahui jam mulai program gerakan literasi sekolah. Yang kedua, murid menjadi individu yang gemar membaca. Yang ketiga, intensitas membaca murid akan menjadi lebih sering. Yang keempat, mempengaruhi orang di sekitar agar gemar membaca sesuai dengan pembiasaan di SMP Negeri 2 Bobojari. Tolak ukur yang terakhir adalah tingkatan hasil, di mana program gerakan literasi sekolah membaca buku non-pelajaran berdampak pada perkembangan literasi siswa. Yang kedua, program berdampak pada perkembangan budaya literasi di sekolah. Yang ketiga, siswa merasakan peningkatan pengetahuan dari sebelumnya. Hal ini tingkatan hasilnya sangat positif dan akan selalu dikembangkan untuk kehidupan pembiasaan di SMP Negeri 2 Bobojari. Demikian penerapan budaya positif melalui gerakan literasi sekolah dengan program pembiasaan membaca buku non-pelajaran. Literasi membaca merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, memaknai, menggunakan, dan mempertimbangkan makna dari sebuah tulisan yang dibaca, sehingga sesuatu yang dibaca bisa membekas lama di pikiran pembaca. Semoga program ini dapat menginspirasi bagi yang membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Aksi nyata yang kedua pada modul 1.4 adalah diseminasi pemahaman konsep budaya positif sekolah melalui seminar di SMP Negeri 2 Bobojari. Kegiatan penerapan diseminasi ini bertujuan menggali kembali budaya positif sekolah melalui diseminasi calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga sebagai tugas modul 1.4 budaya positif. Kegiatan diseminasi ini dilatar belakangi adalah untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. Tentu diperlukan berbagai upaya agar pembelajaran berjalan dengan nyaman dan menyenangkan, serta berpihak pada anak sehingga profil belajar Pancasila mampu dimiliki oleh peserta didik. Salah satu upaya satuan pendidikan untuk mendukung tujuan tersebut adalah menerapkan budaya positif. Adapun maksud dan tujuannya adalah yang pertama, menggali dan menerapkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Bobojari. Yang kedua, sebagai sarana tukar informasi terkait mengatasi permasalahan siswa yang terjadi di kehidupan nyata. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Bobojari, yang kami hormati Bapak Ibu Guru calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga, SMP Negeri 2 Bobojari,
hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Negeri 2 Bukit Sari. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillahirobbilalamin, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang bertajuk menggali kembali budaya positif sekolah melalui diseminasi calon guru penggerak angkatan 6 SMP Negeri 2 Bukit Sari, Kabupaten Purbalingga, Senin 14 November 2022, tanpa ada halangan suatu apapun. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, terlebih dahulu saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga kegiatan inti, acara yang keempat tanya jawab atau diskusi, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Bukit Sari kepada Bapak Riswanto SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara yang memberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan sambutan kaitan dengan ketemu. Yang hormati para calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Purbalingga tahun 2022, Pak Heri, Pak Syarul, Bu Yulma dan Bu Tina. Yang hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Kabupaten Purbalingga, mengucapkan bersyukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nasihat di tempat. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tugas dengan baik untuk mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama ucapkan terima kasih kepada tempat ini yang telah melaksanakan kegiatan tahap kaitannya dengan sekolah atau guru penggerak yang mudah-mudahan nanti menjadi contoh atau mungkin sebagai nanti untuk memberikan bantuan kepada Bapak Ibu yang kaitannya dengan kurikulum merdeka, karena apa yang tadi disampaikan tadi bagi kami sudah bilang dengan Bu Esti. Jadi dari kemarin dapat mengikuti kegiatan kaitannya dengan workshop di Gedung BRI, ternyata masih banyak sekali yang perlu kita gali dan perlu kita pelajari. Dan kita alhamdulillah SMP 2 Bupati ini kita punya 5 orang kaitannya dengan guru penggerak. Nah, mudah-mudahan ini nanti yang 5 orang harus ada yang paling depan sendiri. Yang terakhir nanti berikan. Hingga kami mohon nanti ilmu yang Bapak Ibu dapatkan di sini nanti kapan waktunya nanti sekolah mengadakan kaitan dengan penyampaian dan simpan semuanya yang ini kaitannya dengan kurikulum merdeka seperti apa, dari pembelajaran sampai mungkin mencapai ke asma dan sebagainya. Sehingga kami mohon nanti kedepannya 4 orang ini bisa menyampaikan ilmunya kepada Bapak Ibu semuanya. Kami hal yang baru karena sistemnya sudah berbeda. Kalau dulu kurikulum 13 itu adalah semua guru diadakan pelatihan, tetapi kurikulum merdeka hanya beberapa guru, yang lainnya suruh mandiri. Nah, ini pesan dari Kepala Dinas bahwa laju PMP Purbalingga itu masih belum ada peningkatan yang meningkat ini, ya, signifikan. Sehingga kami mohon ini nanti 4 orang ini atau buat teman-teman dibimbing bagaimana supaya SMP Bogosari itu menjadi mungkin grade-nya naik. Kalau selama ini yang naik 1 itu kali bunda 1, yang kali ini bagus ini.
mudah-mudahan nanti dengan bimbingan 5 orang ini kayak kita nanti semakin dari semakin meningkat untuk bisa dibimbingkan, apalagi kayaknya dengan nanti karya nyata ya, kasih nyata ini ya. Ini teman-teman perlu dibimbing betul-betul dibimbing karena saya yakin masih banyak perlu belajar sehingga saya bersyukur sekali teman-teman ini harus kalau bergerak banyak ya sampai ini. Sehingga hari ini teman-teman kita itu melakukan kegiatan destinasi itu menggali kembali budaya positif sekolah melalui diseminasi calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan nanti selama ini bisa berjalan lancar dan teman bapak ibu semuanya nanti bisa ditanyakan yang belum jelas. Nanti saya tidak bisa selesai ya karena saya lagi kondisinya di badan orang sehat kita tidur jam 9 sudah Washington 4 ini ya, dipil sama Pak Mahulis itu malah pakai bergas itu ya. Saya di bed tetamanya dilakukan di mana dilakukan malah dampaknya itu lebih dari ketiga karena terasa sekali yang keempat ini ya. Sehingga saya buat nama nanti kalau tidak sampai selesai nanti yang mau yang selesai itu aja yang saya sampaikan dan saya mohon pokoknya nanti dibantu untuk ada merdeka dan nanti saya publikasi sendirian nggak apa-apa ya mereka nggak masalah itu nanti karena nanti juga sama seperti ini jika nanti saya tolong dibantu oleh semuanya terkait dengan kegiatan dari ini mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan bisa selesai dengan baik dan banyak berbangga kita semua. Itu aja yang boleh sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rani selaku pengacara praktek calon guru penggerak angkatan 6, yang terhormat Bapak Ibu guru SMP Negeri Dua Bencari, dengan ucapan alhamdulillah di siang hari ini walaupun keadaan gerimis, mudah-mudahan itu tidak menjadi rasa surutnya, tetap untuk menjadi suatu motivasi untuk kita belajar bersama. Dan ini saya itu pungkasan terakhir ya. Barangkali saya tadi melihat Bapak Ibu guru yang lain menjelaskan dengan secara detail, secara rinci, secara menarik, malah saya minder. Nah, mungkin saya bisa seperti itu. Ya mudah-mudahan penjelasan saya tidak menjadi suatu kebosanan karena di tengah-tengah guyuran air hujan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak menjadi suatu kebosanan dan ada manfaatnya untuk kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami berempat dari awal sampai akhir ternyata saya kebagian materi segitiga restitusi. Barangkali ini mungkin suatu hal yang agak sedikit ada yang baru mendengar ya? Iya, baru mendengar. Saya pun dalam mempelajari segitiga restitusi agak meraba-raba karena kami juga baru pertama kali mengenal apa itu segitiga restitusi.
Segitiga restitusi pada dasarnya adalah suatu metode atau penerapan yang tadi disampaikan oleh beliau-beliau, ada Bu Yulfa, Bu Tina, Pak Heri. Ini adalah rangkaiannya, ini adalah endingnya, ini adalah akhirnya ketika tadi sudah dipaparkan video posisi kontrol ya. Nah, sebelum saya mencoba sharing kepada Bapak Ibu guru semuanya, saya mau minta bantuan, minta tolong. Adakah yang bersedia 5 orang untuk berdiri di samping saya? Nggak ngapa-ngapa nih. Sebelum kita menuju ke materi segitiga restitusi, karena dari materi awal sampai akhir ternyata endingnya adalah ini. Kita nanti sebagai guru harus bagaimana, apakah yang selama ini kita lakukan kepada murid, apa yang kita katakan, apakah sudah benar atau belum. Kita sharing di sini. Monggo Bapak Ibu, saya butuh 5 Bapak atau Ibu. 5. Monggo Bu Helmi, Bu Ika, terima kasih atas waktunya. Kurang 2 Bapak Ibu. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk jawab. Jawabannya luar biasa ya. Yang memposisikan sebagai manajer. Kemudian ada jawaban lagi. Oke, terima kasih. Kalau dari saya sih memang dari beberapa video tadi itu ada 2 fokusnya sih. Yang pertama adalah teman sama manajemen, ada 2 itu kalau menurut saya yang sebagai pendekatan untuk anak yang efektif gitu mungkin. Karena kalau sebagai teman kita jelas bisa memahami mereka layaknya seumuran mereka, sehingga anak akan cenderung lebih terbuka kepada kita gitu. Tapi kalau sebagai manajemen juga ini baik juga, karena kita tidak boleh kebablasan menjadi teman dengan anak-anak gitu maksudnya. Artinya tetap ada kontrol dan memposisikan diri bahwa kita ini adalah guru yang berbeda dan tidak sempurna, tapi posisi teman tetap ada. Kalau menurut saya kayak gitu sih. Oke, terima kasih sekali. Oke, silakan bisa kembali ke tempat. Nanti. Terima kasih atas jawabannya. Ternyata dari satu permasalahan terdapat beberapa jawaban. Ada yang memposisikan diri sebagai teman, ada yang memposisikan diri sebagai manajer, ada yang memposisikan diri sebagai tadi apa lagi? Pemantau ini, pemantau. Nah, pada dasarnya 5 kontrol seorang guru itu memang tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah, semuanya betul. Kita melakukan atau menggunakan posisi kontrol itu tergantung dari suatu keadaan. Akan tetapi secara teoritis, 5 posisi kontrol itu yang paling tepat adalah seorang manajer, ya. Karena dari seorang manajer kita bisa mengetahui, menggali apa yang menjadi suatu dasar siswa itu melakukan suatu kesalahan, apa yang menjadi penyebab. Nah, selama ini apakah kita sudah seperti itu? Belum. Nah, dalam selama ini saya juga pun demikian, ya. Ketika kita baru menjadi seorang penghukum, ketika anak sudah melakukan suatu kesalahan, kita langsung itu kamu harus ini, kamu harus itu. Nah, itu sebenarnya dari 5 posisi kontrol itu adalah posisi penghukum, itu adalah posisi yang paling bawah, ya. Posisi penghukum itu posisi yang paling bawah dari 5 kontrol itu. Kenapa? Karena seorang penghukum itu hanya menginstruksikan dalam satu arah. Seorang penghukum tidak mau atau tidak mau menggali apa penyebabnya anak itu melakukan suatu kesalahan.
Dalam posisi manajer inilah yang nanti kita coba gali, karena di dalam posisi manajer kita bisa menjadi seorang teman, kita bisa menjadi seorang pemantau, karena kita sudah bisa dan mau menggali apa yang menjadi dasar siswa tersebut melakukan suatu kesalahan. Dalam posisi manajer ini, nah inilah yang nantinya kita gunakan, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Ya. Dalam teoritisnya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seorang guru berada dalam posisi manajer untuk menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kenapa dalam segitiga restitusi ini paling membuat suatu posisi kontrol yang paling tinggi? Ya karena itu di dalam segitiga ini ada tahapan-tahapan dalam merestitusi kesalahan anak. Ya. Ada suatu tingkatan, ada suatu cara yang sistematis yang bisa digunakan oleh seorang guru untuk dapat menggali, ya, untuk dapat mengetahui permasalahan yang dialami oleh siswa. Yang pertama itu adalah, coba Bu di TV. Nah, langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Apakah dalam menstabilkan identitas ada satu pertanyaan yang besar yang ada pada tahap ini? Ketika panjenengan semua menghadapi suatu permasalahan dengan anak, apakah panjenengan sudah pernah menanyakan tentang kebutuhan apa yang dia rasakan atau apa yang dia butuhkan sehingga dia menjadi seorang yang melanggar suatu aturan? Pernah boten? Pernah boten? Belum. Nah, dalam tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas itu kita memahami kebutuhan anak. Ya, sebenarnya anak ini terlambat itu kenapa? Coba kita gali dulu, coba kita pahami dulu. Barangkali jangan, kita tidak boleh serta-merta langsung kamu telat harus putar 5 kali lawangan. Nah, tapi kita coba dulu gali kenapa seorang murid bisa terlambat. Ya, belum tentu keterlambatannya karena kesengajaan. Ya, itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketika anak sudah menstabilkan identitas, sudah diketahui ya kebutuhan apa yang mereka inginkan, kita tinggal mencari kira-kira kebutuhan itu harus diapakan supaya besok tidak terlambat lagi. Tadi di video terakhir sebagai manajer, seorang guru bisa memberikan informasi atau memberikan suatu pertanyaan. Besok supaya tidak terlambat lagi, gimana caranya? Anak itu merasa berpikir bagaimana caranya besok tidak terlambat, yaitu dengan cara anak menyampaikan pasang alarm Bu. Itu kan anak mencoba untuk mencari jawaban dari permasalahan itu sendiri. Itulah yang namanya validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini adalah sebuah dasar bahwasanya seorang guru itu harus bisa memberi motivasi intrinsiknya. Yang intrinsik itu yang berada di dalam anak itu sendiri. Ya. Jadi seorang murid itu bisa berubah atas dasar ketika unsur intrinsiknya itu memang benar-benar suatu kegiatannya, suatu perbuatannya didorong oleh kemauan yang mereka sendiri. Contoh, ada siswa beragam-ragam jenisnya ketika masuk ke sekolah, kadang
ada yang motivasinya, saya pengen sekolah biar ada temannya, saya pengen sekolah agar dapat uang saku. Tapi coba kita gali unsur prinsipnya, menggali bahwasanya anak sekolah itu karena sebuah kebutuhan. Nah, disinilah peran tahapan segitiga restitusi ini harus dijalankan. Memang kita kadang bertolak belakang, Bapak Ibu, bertolak belakang dengan keadaan yang nyata. Karena kita tahu sendiri keadaan siswa kita bagaimana, keadaan lingkungannya bagaimana. Ketika kita mencoba secara hukuman saja, kadang tidak menjadi suatu obat, ya, bukan menjadi suatu obat, malah ketika hari ini dihukum, besok tambah tambah menjadi. Nah, coba itu kita digali bersama-sama. Barangkali di sisi itu kita mencoba menerapkan dengan segitiga restitusi. Karena mungkin ini adalah sebuah cara, ya, sebuah cara, bukan cara yang paling jitu, bukan, tapi menurut saya ini adalah sebuah cara. Karena mungkin kita sudah kehilangan ide juga, kan. Coba kita tengok di kelas 9, mungkin ada beberapa anak yang memang secara gambaran kita deskripsikan sudah jelek, memang tidak. Nah, seorang A, ya, sudah melakukan pelanggaran, baru diomongin tadi pagi, besoknya melanggar lagi. Nah, di sini perlu kita gali sebenarnya kebutuhan seorang anak itu apa, kenapa sampai menjadi perbuatan yang seperti itu. Next. Nah, di sini ada catatan sebuah segitiga restitusi, di mana segitiga ini adalah suatu rangkaian yang secara langkahnya kolaborasi, dan tiga-tiganya itu memang secara penggunaan harus diterapkan. Dan saya yakin Bapak Ibu itu sebenarnya sudah melakukan segitiga itu. Mungkin dalam tiga segitiga restitusi itu memang ketiganya mungkin tidak serta-merta bisa dilakukan, tapi saya yakin Bapak Ibu itu sudah pernah dan bahkan sering atau selalu melakukan tindakan dengan memanfaatkan segitiga restitusi. Ya, coba kita gali bersama. Apakah Bapak Ibu guru pernah menanyakan, contohnya misalkan, kenapa terlambat? Pernah, kan? Nah, ternyata itu juga termasuk segitiga restitusi. Dalam pengembangannya, ketika hasil ingin memaksimalkan perubahan anak, ketiganya harus memang bersama-sama dikolaborasikan dan digunakan ketiganya. Nah, catatannya, langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Nah, kita bersifat fleksibel. Kita mau bisa menggunakan satu langkah boleh, dua langkah boleh, tergantung keadaan dan situasi yang ada. Dan banyak guru yang sudah menggunakan dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui teori restitusi. Nah, tadi yang saya bilang, yang saya sampaikan, ternyata Bapak Ibu guru itu sudah melakukan restitusi. Sebenarnya sudah, tinggal pengembangan restitusi itu untuk bisa dipahami demi menggali kebutuhan anak yang memang bisa kita penuhi dan kita pecahkan, ya. Itu adalah catatan kecil dari segitiga restitusi. Lanjut. Nah, di dalam kehidupan sekolah tentunya kita sering sekali melihat pelanggaran anak yang tidak sesuai dengan aturan-aturan, ya. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, ini adalah salah satu contoh menstabilkan identitas. Jadi anak yang melanggar belum tentu dia sengaja, ya, dia sengaja melakukan hal itu, tapi ada hal-hal yang harus dipenuhi, hal-hal yang harus kebutuhannya harus
dipahami oleh guru sehingga ketika melakukan restitusi itu akan lebih gampang. Terus lanjut yang selanjutnya, nah validasi tindakan tadi ya, tadi sudah disampaikan bahwasanya validasi tindakan itu adalah suatu proses mencari yang intinya dari beberapa tulisan ini saya simpulkan validasi tindakan yang salah itu adalah mencari solusi kebutuhan anak yang diinginkan. Ya, jadi anak ada suatu masalah, kita mencoba mencari jawaban atas masalah itu dengan cara tadi, ya, bisa berbicara face to face, ya, bisa secara langsung disampaikan anak ke guru sehingga seorang guru bisa memahami anak juga bisa dengan legowo bisa menyampaikan apa yang menjadi unek-unek di dalam dirinya sendiri. Lanjut. Nah, yang terakhir ini tadi dari sekian banyak tulisan ini disimpulkan bahwasanya menanyakan keyakinan ini adalah suatu proses di mana seorang guru itu harus bisa menggali unsur intrinsik dari seorang siswa agar seorang siswa itu bisa bertindak, bisa berlaku sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilai positif yang menjadi harapan kita semua dengan cara selalu memberikan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Terus apa yang bisa diambil dari ketika kita menggunakan segitiga restitusi? Yang pertama, siswa menjadi lebih kuat secara pribadi. Artinya, siswa bisa menjadi kuat secara pribadinya, ya. Anak itu bisa menularkan sebuah apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi suatu kebutuhannya, sehingga dia akan merasa terlayani, ya. Terus yang kedua, murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka, ya. Setelah anak muncul dan digali unsur intrinsiknya, anak tersebut akan semakin percaya diri. Dia akan melakukan suatu hal itu atas dasar kemauannya sendiri. Dia akan berangkat pagi, sekolah tidak terlambat, atas kebutuhan tidak boleh terlambat, bukan karena suatu takut dengan aturan atau sanksi ketika datang terlambat. Terus membuka wawasan siswa agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, jadi dalam segitiga ini mempunyai manfaat bahwasanya siswa itu akan dipacu untuk menggali masalahnya sendiri dan mencari mencari jawabannya sendiri. Ya, kalau dalam pembelajaran itu ada pembelajaran inquiry discovery, itu mencari dan menemukan solusi sendiri. Nah, di sini contoh kita lihat bersama-sama ada contoh pelaksanaan restitusi di dalam kehidupan sekolah secara nyata. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku mau dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentakkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyebutkan surat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini Bapak Ibu, kita sudah bersama-sama menyaksikan contoh pelaksanaan restitusi dari tayang video ini. Apa yang Bapak Ibu guru simpulkan? Apa yang bisa menimbulkan di depannya? Harus saling. Ternyata di dalam segitiga restitusi itu bisa mewujudkan atau meyakinkan ya posisi kita sebagai manajer dengan cara kita memfasilitasi ya. Jadi ada yang disampaikan bertanya kenapa kok kamu bisa bisa mengatakan kata-kata itu dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara kita menggali informasi sebab apa anak tersebut melakukan kesalahan atau penyimpangan yang melanggar keyakinan kelas atau aturan sekolah. Seorang guru bisa menggali itu dan bisa memberikan suatu arahan biar anak itu bisa memahami apa yang dilakukan diri sendiri itu keliru, sehingga dia mau memperbaiki untuk kedepannya agar lebih baik. Itulah yang mewujudkan segitiga restitusi itu adalah untuk menggali unsur intrinsic yang ada di dalam diri siswa tersebut. Oke. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf barangkali banyak kata-kata atau yang kurang jelas. Beginilah keadaannya. Ya, mohon maaf sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kegiatan ini memberi suatu dampak yang positif, memberi suatu kemanfaatan untuk kita bersama demi membangun bangsa ini, demi mewujudkan cita-cita pendidikan, demi mewujudkan harapan dan prestasi di SMP kita ini. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak kita. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hernani OPD yang sudah hadir selaku pengajar praktek. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Mohon Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang sampai sore hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di tempat ini, semua itu karena ridho dari Allah. Dan kelancaran ini semata-mata karena dukungan yang luar biasa dari Bapak Ibu guru, baik yang senior ataupun yang junior. Saya senang sekali berada di sini. Ada Pak Edi, ada Pak Her, ya, ada Bu Elmi yang selalu bergerak dan tergerak, ya. Ada Bu Wilu yang dengan sibuknya tetap ada di sini gitu. Ini tidak apa-apa, yang penting ini kita ada dukungan yang seperti ini ya. Karena luar biasa Bapak Ibu, kalau saya jadi CGP saya kayaknya nggak sanggup Bapak Ibu. Tugasnya itu satu modul 1.1 saja 7 tugas. Ini baru satu tugas saja Bapak Ibu mendengarkan yang opini orang metu-metu. Ini hanya satu tugas dan saya mohon dukungannya kalian semuanya karena keberhasilan teman-teman yang ada di sini dari Bu Tina, Bu Yulka, Pak Eli, Pak Sahron itu juga keberhasilan kalian semuanya dan mungkin juga keberhasilan saya karena 1 bulan sekarang biasanya yang ditanyakan 1 bulan ini ya kalau apa-apa kesannya 1 bulan ini yang paling membahagiakan saya adalah saya bisa menjadi bagian dari transformasi pendidikan. Jujur saja sebetulnya saya sudah expired. Tapi karena saya harus buka kanvanya Bu Yulfa, isi kanvasi ke priwe ya. Saya daftarnya seperti apa, kemudian bisa saya menggunakan kanva pro biar mengikuti teman-teman itu seperti apa. Mau tidak mau saya belajar Bapak Ibu. Jadi bersyukur sekali di SMP 2 ini dan menurut saya dari sekian banyak itu yang paling kompak, yang paling bagus, tugasnya juga paling bagus itu di SMP 2. Betul, dan sambutannya juga luar biasa di SMP 2. Saya mobil baru sampai di gerbang sudah Bu di sini saja udah sampai sana saja. Nah ini tadi dari sekolah SMA itu terang kok sampai sini kok dan luar biasa ya memang benar-benar kalau di sini itu basah. Mungkin dan betul-betul Bapak Ibu saya tidak ngalem ke beliau-beliau. Tapi memang di lokal karya kemarin juga SMP 2 itu paling aktif. Sehingga sampai ada PP yang mengatakan gini, loh ini kok desainnya kok terus pada diem ya, dari tadi ramai aktif. Ya mungkin karena tidak kenal ya. Sebetulnya Bu Tina kan juga bukan CGP saya, tapi saya juga berusaha untuk bagaimana Bu Tina juga bagian dari transformasi pendidikan yang saya ikuti hari ini gitu. Dan saya berharap juga andaikan nanti masih ada angkatan sekian monggo lah yang sepuh-sepuh untuk bisa daftar menjadi pengajar praktek. Nggih. Tugasnya 6 bulan. Kayak Pak Edi itu tambahin Pak tugasnya Pak. Biar lebih lagi Pak. Nggih. Daripada nunggu Bu Endang tiduran ya. Nunggu Bu Endang sambil ngoreksi ini kan asik ya. Nggih, pekerjaannya ini asik betul. Nggih. Saya kira motivasi saya itu dan mungkin nanti pendampingan berikutnya pendampingan 2 mungkin
bisa melibatkan Bapak Ibu lagi ya untuk PC ya Mbak, PC ya. PC itu kan nanti minimal ada beberapa guru lah yang bisa mengikuti, syukur semuanya ya. Ya syukur ada kopinya lagi. Oke, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu panjenengan sampai pukul berapa nih Mas? Pukul 3 ini betul-betul panjenengan dihitung sebagai amal ibadah panjenengan. Oke, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan panjenengan dan tidak bosan-bosan karena kegiatan ini akan dilaksanakan sampai Mei. Oke, sampai Mei sebelum Lebaran. Tapi mungkin 2 bulan besok mungkin ya, mudah-mudahan libur. Ya. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk Bu Nur ya, selaku kesiswaan ya. Mudah-mudahan Bu Nur tidak menjadi posisi kontrol yang menghukum ya. Iya. Ini luar biasa ya, meskipun tadi hanya sekedar itu tapi bisa buat koreksi diri kita sendiri ya. Demikian Mbak Yulfa, Bu Rina, Pak Heri, Pak Sahron, tetap semangat. Mudah-mudahan teman-teman juga nanti segera untuk mengikuti. Dan saya berharap ini nanti angkatan berikutnya di sini belum ada PP-nya ya. 1 ya, belum pengumuman, belum. Iya, ke depan mudah-mudahan sudah ada PP-nya karena SMP 1 itu kemarin Bu Indah juga daftar di PP, sudah pengumuman apa belum? Itu tapi berusaha lah, nggak apa-apa. Wong PP itu seleksinya hanya panjenengan nulis isi kok, pengalaman panjenengan banyak. Oke, tinggal ditulis di situ. Yang penting jangan copy paste. Ya, ditulis saja pengalamannya, kirim sudah. Nanti berikutnya ya hanya mengajar seperti ini kan sudah biasa. Wawancara juga yang panjenengan kuasainya dengan menguasainya di kesiswaan ya, yang berkaitan dengan itu tulis. Yang berkaitan dengan kurikuluman tulis. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kalau saya bolak-balik ke sini sampai Mei, mohon maaf, okay. Mudah-mudahan tidak akan mengganggu aktivitas panjenengan. Kalau panjenengan ngajar, ngajar saja. Kalau saya ke sini panjenengan ngajar saja, tidak usah rikuh pekeuh, okay. Itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan 1, ini Bu Retno mohon izin nggak bisa hadir ke sini, ngapunten. Aku pengajar praktek, Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi serangkaian acara diseminasi calon guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.